Hujan mengguyur deras malam itu, mengguyur atap rumah kos tua hingga terdengar seperti ribuan kuku mengetuk-ngetuk genteng. Maya duduk memeluk lutut di kamarnya, matanya terus menatap cermin tua di sudut ruangan. Cermin itu telah ada sejak Maya menempati kamar tersebut. Berbingkai kayu gelap yang berukir motif bunga-bunga layu, dan permukaannya kini tampak menguning dan berjamur. Namun yang membuat Maya gelisah adalah bayangannya sendiri. Dalam beberapa malam terakhir, bayangan itu sering bergerak lebih lambat dari gerak tubuhnya. Seolah-olah menyendiri. Dimas sudah 2 hari pergi ke luar kota, dan Maya merasa benar-benar sendiri. Para penghuni lain pun semakin jarang keluar kamar, setelah kejadian aneh menimpa salah satu penghuni baru, Indah. Indah ditemukan mengigau di tengah lorong tengah malam, menatap cermin gantung di ujung lorong dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. "Jangan menatap cermin itu terlalu lama," bisik Mbak Ningsih, tetangga kamar Maya, suatu pagi. Konon, itu bukan cermin biasa. Maya awalnya menganggap semua itu omong kosong. Tapi malam ini, entah kenapa, ia tidak bisa menahan diri untuk menatap cermin tua itu. Bayangannya terlihat berbeda, rambutnya lebih panjang, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Tiba-tiba, cahaya dari lampu kamar berkedip-kedip. Maya bergidik. Dari cermin, bayangannya masih menatap lurus meski ia sudah menoleh. Ia berdiri perlahan dan mendekat ke cermin. Ujung jarinya menyentuh permukaannya. Dingin, namun seperti menyedot. Suara lirih terdengar dari dalam cermin. Bukan suara Maya, suara seorang perempuan, bernapas berat dan berbisik, "Buka pintu." Maya tersentak mundur, napasnya tercekik. Ia segera mengambil air minum, namun tangan gemetarnya membuat gelas jatuh. Suara bisikan semakin jelas. Bukan hanya satu, ada lebih dari satu suara. Dan mereka semua memanggil nama Maya. Cermin itu perlahan memunculkan kabut. Di balik kabut, Maya bisa melihat sesuatu. 7 sosok berdiri di sebuah ruangan gelap, melingkar menghadap ke tengah. Di tengah mereka, seseorang sedang duduk bersila, mengenakan kerudung putih panjang dan wajahnya tertunduk. Maya menatap lebih dalam, dan terkejut ketika menyadari bahwa perempuan itu adalah dirinya sendiri. Lampu kamar padam. Seketika, suara-suara dalam cermin berubah menjadi jeritan mengerikan. Maya menjerit dan berlari keluar kamar. Lorong gelap dan sunyi. Namun dari ujung lorong, terdengar suara benda dipukul, seperti besi ke kayu. Ia berjalan perlahan, tubuhnya gemetar. Saat sampai di depan cermin lorong, ia melihat dirinya, berdiri diam, mengenakan pakaian berbeda. Maya mencoba menoleh, namun tubuhnya tak bergerak. Ia melihat tubuhnya sendiri melangkah perlahan mendekatinya, dari dalam cermin. "Jangan sampai tertukar," suara berat terdengar di belakangnya. Maya menoleh, dan tak melihat siapa-siapa. Saat kembali ke kamarnya, cermin itu kini tertutup kain putih. Ia tak ingat pernah menutupinya. Dengan perlahan ia mengangkat kain itu. Namun yang muncul bukanlah bayangannya, melainkan Rani, mantan penghuni yang sudah meninggal. Rani tersenyum, darah menetes dari matanya. "Terima kasih telah membuka jalanku kembali." Cermin bergetar, retakan mulai muncul di permukaannya. Dari celah retak, tangan-tangan hitam merangkak keluar, mencakar udara. Maya berusaha memecahkan cermin dengan kursi, tapi kursi itu menembus cermin seolah tak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, sebuah suara lantang terdengar dari kamar sebelah. Dimas kembali. Ia membaca ayat kursi dengan lantang. Cahaya terang menembus retakan cermin, tangan-tangan itu meleleh menjadi asap hitam, dan jeritan dari dalam lenyap perlahan. Maya terjatuh. Nafasnya tersengal. Dimas segera meraih tangannya dan menariknya menjauh dari cermin. "Itu bukan cermin biasa," kata Dimas sambil menggenggam tasbihnya. "Itu jendela. Jendela menuju tempat mereka." Dimas menempelkan stiker ayat suci ke cermin. Perlahan, permukaan cermin kembali normal, meski retakan masih membekas. Malam itu mereka tidur di ruang tamu. Cermin tua itu ditutupi kain tebal, dan dikelilingi dengan doa-doa. Namun di pagi hari, kain penutupnya sudah jatuh.
Cermin itu bersih, terlalu bersih. Seolah tak pernah disentuh. Saat Maya berkaca di kamar mandi, ia menyadari sesuatu, bayangannya masih mengenakan pakaian dari malam sebelumnya. Bukan yang sekarang ia kenakan. Dan saat bayangan itu tersenyum, Maya merasa tubuhnya mulai membeku, karena ia tahu, sesuatu telah tertukar. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi genteng rumah kos. Maya duduk di atas sajadah, mengenakan mukena putih polos, matanya menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai renda. Sejak kejadian dengan cermin tua itu, ia tak pernah benar-benar tenang. Walau Dimas menyuruhnya terus berzikir dan salat malam, ketenangan itu hanya sebentar, karena setiap kali ia bersujud, ia merasa seperti ditarik ke dalam lorong gelap. "Maya, bangun, ayo kita salat tahajud." Suara Dimas terdengar dari kamar sebelah. Tapi Maya masih terpaku. Matanya mulai berat, tubuhnya seperti ditarik sesuatu. Ia menunduk, dan memulai takbiratul ihram. Di rakaat kedua, saat bersujud, dunia sekelilingnya berubah. Karpet sajadah di bawahnya menghilang, digantikan tanah basah dan berbau anyir. Suaranya tercekat. Ia bersujud di lorong yang sempit, gelap, dan lembab. Suara gema napasnya sendiri menggema di lorong itu. Maya ingin mengangkat kepalanya, tapi kepalanya seakan tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Ia mendengar bisikan, pelan, lirih, namun kata-katanya jelas, "Jangan bangkit dari sujudmu. Kau belum diampuni." Jantung Maya berdegup kencang. Di tengah sujudnya, ia bisa merasakan tangan-tangan dingin menyentuh bahunya, punggungnya, dan lehernya. Dengan segenap kekuatan, ia memaksa dirinya bangun dari sujud. Saat ia membuka mata, ia berada di lorong sempit yang tak ada ujungnya, dindingnya lembab, dan cahaya hanya berasal dari lilin-lilin kecil yang seakan mengikuti langkahnya. "Astagfirullah, ini bukan dunia nyata," gumam Maya. Suaranya sendiri terdengar seperti terhisap kabut. Tiba-tiba, di ujung lorong, ia melihat sosok seseorang sedang salat. Gerakannya lambat, sujudnya dalam, dan mukenanya terlihat basah oleh darah. Maya mendekat, pelan-pelan, namun setiap ia mendekat, lorong seakan memanjang, sosok itu semakin jauh. "Siapa kau?" teriak Maya, tapi tak ada jawaban. Justru doa-doa dari sosok itu terdengar seperti bisikan setan. Di balik sosok itu, berdiri 7 pocong berbaris. Mereka diam, menunduk, seakan ikut menjadi makmum. Salah satu dari pocong itu menoleh ke arah Maya. Matanya hitam, kosong, dan lidahnya menjulur kering. Maya berbalik dan mencoba lari, tapi dinding lorong mulai menyempit, membuatnya sulit bernapas. Suara azan subuh tiba-tiba menggema dari kejauhan, sayup, seolah datang dari dunia nyata. Maya berteriak, "Tolong, aku ingin pulang." Tapi suaranya tenggelam oleh tawa pocong-pocong itu yang kini mulai melayang perlahan ke arahnya. Tubuh Maya lemas. Ia jatuh bersujud kembali, berharap suara azan itu bisa membawanya keluar dari lorong terkutuk ini. Dalam sujud, ia membaca ayat kursi, tapi suara pocong makin mendekat. Nafasnya tercekat. Saat sepasang tangan dingin menyentuh kakinya, tubuhnya mendadak melayang. Ia dibawa ke atas oleh cahaya terang yang menyilaukan. Maya terbangun di kamarnya, peluh membasahi mukenanya. Dimas ada di sisinya, mengguncang tubuhnya. "Kamu kenapa, Maya? Mukena kamu basah darah." Dimas menunjukkan mukena putih yang kini penuh bercak merah di bagian dahi. Maya menangis, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu mana nyata, mana mimpi. Tapi bekas darah itu tak bisa dibantah. Sejak malam itu, Maya tak berani salat malam sendirian. Ia selalu ditemani Dimas, bahkan untuk salat wajib. Setiap ia bersujud, ia merasa seperti ditarik kembali ke lorong itu. Tapi selama ia tak terlalu lama, ia bisa menghindarinya. Namun gangguan itu tak berhenti. Setiap pagi, mereka menemukan tanah basah di bawah sajadah Maya, dan bekas langkah kaki mengarah ke tembok. Dimas memanggil seorang ustaz Mukhlis, yang dikenal ahli ruqyah. Ketika ruqyah dilakukan, Maya kembali ke dalam sujud panjang dan tak sadarkan diri. Di dunia sujudnya,
Maya kembali berada di lorong itu, tapi kini dinding-dindingnya tertulis doa-doa dan ayat Al-Quran. Suara Ustaz Mukhlis menggema di lorong itu, mengusir para pocong yang kini menggeliat kesakitan. Tapi satu dari mereka, pocong dengan wajah rusak dan matanya yang terbakar, berbisik, "Kita belum selesai, Maya." Maya terbangun dengan jeritan. Bibirnya berdarah karena tergigit, tapi gangguan itu reda malam itu. Ustaz Mukhlis berkata, "Kau punya warisan kutukan dari rumah ini. Dan setiap sujudmu membuka pintu ke dunia mereka. Apa yang harus saya lakukan?" tanya Maya. Ustaz menjawab, "Kau harus kuat. Terus bersujud. Tapi jangan sendirian. Dan jangan pernah biarkan hati kosong saat sujud." Maya menatap sajadah di depannya. Sujud bukan lagi hanya ibadah, tapi juga medan perang antara dirinya dan kegelapan dari lorong itu. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Kilatan petir menyambar langit, memantulkan bayangan rumah kos tua yang berdiri angkuh di tengah kegelapan. Maya duduk termenung di kamar, masih mengenakan mukena. Sajadah yang basah oleh air keringat dan darah sudah ia lipat rapi. Tapi pikirannya tetap belum tenang. Setelah sesi ruqyah yang penuh teror, Maya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tertinggal di lorong itu. Suara bisikan dari pocong terakhir masih terngiang. Pintu belum tertutup. "Maya, buka lagi." Ia belum sempat menceritakan bisikan itu pada Dimas maupun Ustaz Mukhlis. Rasa takut justru makin menjadi, seperti sesuatu mengintainya dari dalam dirinya sendiri. Tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Langkah pelan, berat, dan diseret. Bukan langkah manusia. Maya bangkit dan membuka pintu kamarnya. Lorong gelap membentang ke arah dapur, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu minyak. "Dimas," panggil Maya pelan. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari ujung lorong. 3 kali. Pelan, teratur. Jantung Maya berdetak cepat. Suara itu bukan dari pintu depan, tapi dari lantai. Ia menelusuri lorong dengan langkah hati-hati. Di ujung lorong, di bawah rak sepatu tua, tampak lantai kayu yang mengeluarkan bercak merah darah segar. Tiba-tiba papan lantai itu bergeser sendiri, memperlihatkan sebuah pintu kecil menuju ruang bawah tanah yang tidak pernah ia tahu ada sebelumnya. Maya merasa tubuhnya digerakkan oleh sesuatu. Seperti bukan kehendaknya sendiri, ia membuka pintu itu dan menuruni anak tangga gelap. Bau anyir dan wangi kapur barus langsung menyeruak. Cahaya lilin kecil menyala di dinding tanah liat, mengarahkan jalan menuju sebuah ruangan batu. Di sana, ia melihat 7 pocong berdiri melingkar. Di tengah-tengah mereka, ada altar batu tua dengan sajadah hijau di atasnya. Maya terpaku. Di atas sajadah itu, ada satu benda aneh, sebuah cermin tua dengan bingkai dari tulang. Pocong-pocong itu serempak menunduk, seolah memberi isyarat agar Maya mendekat. Ketika Maya menyentuh cermin itu, ia langsung tersedot ke dalam bayangannya sendiri. Tubuhnya lemas, dan ia jatuh dalam ruang gelap tak berdasar. Ia terbangun di sebuah desa yang aneh. Langit merah darah, tanah basah oleh genangan air hitam. Rumah-rumah berdiri miring, seperti akan rubuh. Di setiap pintu rumah, berdiri pocong yang berbeda. Tapi wajah mereka, menyerupai orang-orang yang dulu pernah tinggal di rumah kos itu. Maya berjalan menyusuri lorong desa itu, dan setiap langkahnya membuat para pocong memutar kepala mereka mengikutinya. Suara azan berkumandang, namun terdengar sumbang, seperti suara dari dunia terbalik. Di ujung jalan, ia melihat seorang perempuan tua dengan pakaian serba putih duduk di atas kursi roda. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong. "Kau yang terakhir, Maya," kata nenek itu, suaranya menggema dari segala arah. "Jika kau kembali, kau akan membuka gerbang mereka." Maya terengah-engah. Ia ingin berteriak tapi suaranya tak keluar. Ketakutan mulai menguasainya sepenuhnya. Perempuan tua itu menunjuk ke arah langit, dan dari langit itu jatuh hujan darah yang menodai tanah. Pocong-pocong mulai melolong keras. Maya berlari, mencoba mencari jalan keluar. Tapi jalan itu berubah, selalu kembali ke altar batu tempat ia memulai. Di sana,
Cermin tua masih ada. Tapi kini dalam bayangannya ia melihat wajah Dimas, menangis, memanggil namanya. Dengan penuh keberanian, Maya menyentuh permukaan cermin. Dunia mulai berputar dan berguncang, lalu segalanya menjadi putih. Ia terbangun di kamar kos, dalam pelukan Dimas. Tapi suasana tidak seperti biasanya. Waktu tidak bergerak, jam dinding menunjukkan pukul 3 dan berhenti. Dimas menangis, mengatakan Maya telah menghilang selama 3 jam dan ditemukan pingsan di depan pintu bawah tanah yang tiba-tiba muncul. Ustaz Mukhlis langsung datang dan menyarankan ruqyah lanjutan, namun ia terlihat pucat. "Kamu sudah melewati gerbang pocong, Maya. Tak banyak yang bisa kembali," katanya. Malam itu, Maya tidur dengan lampu menyala. Tapi sebelum menutup mata, ia melihat bayangan 7 pocong berdiri di luar jendela, mengangguk perlahan. Mereka belum pergi. Mereka menunggu. Maya tahu, ritual belum selesai. Dan cermin tua itu, telah terbuka selamanya. Hujan kembali turun malam itu. Kali ini tak deras, tapi cukup membuat suasana rumah Maya menjadi lembab dan sunyi. Maya duduk di ruang tengah sambil menatap jendela, melihat rumah-rumah di seberang yang masih tertutup rapat. Namun ada satu hal aneh, tirai putih di setiap rumah itu tampak bergerak, seolah tertiup angin, meski jendelanya tertutup. Maya menelan ludah. Ketujuh rumah itu dulunya kosong. Tapi sejak kejadian di Desa Merah, semuanya tampak hidup. Dimas mencoba meyakinkan Maya bahwa itu hanya bayangan hujan dan cahaya. Tapi Maya tahu, ada sesuatu yang menatap dari balik tirai. Malam semakin larut, dan suara ketukan terdengar di pintu depan. 3 ketukan pelan, tapi menghantam jantung Maya. Dimas membukakan pintu, namun tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan aroma anyir yang menyelusup ke dalam rumah. Maya mengintip keluar jendela. Tirai-tirai itu kini berhenti bergerak. Tapi di baliknya, samar, tampak siluet tubuh berdiri diam. Ketujuh rumah, ketujuh tirai, ketujuh siluet. Ini bukan kebetulan, gumam Maya sambil memegangi dada yang berdegup cepat. Tengah malam, Maya kembali terbangun. Ia mendengar suara kain terseret dari luar. Seperti suara pocong merayap perlahan. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit tirai rumahnya. Dan benar, 7 pocong kini berdiri di depan masing-masing rumah. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke rumah Maya, di bawah tirai putih yang kini terbuka sebagian. Tiba-tiba, salah satu pocong itu menggeleng pelan, lalu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke jendela tempat Maya berada. Maya menjerit dan mundur, hampir jatuh. Dimas berlari menghampiri dan memeluknya erat. "Kita harus pergi dari sini," kata Maya gemetar. Tapi ketika mereka membuka pintu, dunia luar berubah. Semua rumah tetangga tampak tua, kusam, dan seperti terbengkalai selama puluhan tahun. Padahal sore tadi rumah-rumah itu terlihat normal. Maya melangkah pelan di halaman, dan mendapati tanahnya berubah basah seperti kuburan baru digali. Tirai-tirai rumah kini beterbangan, dan dari baliknya terlihat ruangan-ruangan kosong, penuh debu dan tulisan merah di dinding, "Jangan lihat ke balik tirai." Tapi sudah terlambat. Maya sudah melihat. Tiba-tiba dunia terasa berputar. Maya mendapati dirinya di dalam salah satu rumah. Rumah dengan tirai putih yang melambai-lambai tanpa angin. Di sana, terdapat satu meja tua dengan 7 cermin kecil berjajar. Setiap cermin memantulkan wajahnya, tapi dengan luka dan mata kosong. Suara tawa pocong menggema dari loteng. Maya menoleh, tapi lorong rumah itu justru semakin gelap dan panjang. Di ujung lorong, terlihat pocong dengan muka rusak sedang menatapnya, dan kain kafannya perlahan menyelimuti lantai. Maya mencoba berbalik, tapi kini semua dinding menjadi kaca, memantulkan 7 versi dirinya dengan ekspresi berbeda-beda, marah, takut, gila, dan hampa. Suara azan berkumandang dari kejauhan, membuat semua cermin pecah bersamaan. Maya terlempar keluar rumah. Ia mendapati dirinya kembali di halaman rumah sendiri, berlutut dan menggigil. Dimas berada di sampingnya, tapi matanya kosong, seperti tidak mengenali Maya. Ketika Maya menatap ke seberang, 7 rumah sudah tidak ada.
Yang tersisa hanya tanah kosong dengan papan bertuliskan, tanah pemakaman umum. Maya tersadar, semua rumah yang ia lihat selama ini hanyalah perwujudan dari jiwa-jiwa yang belum tenang. Malam itu, Maya memutuskan membaca Al-Quran di ruang tengah. Suaranya gemetar, tapi terus ia lantunkan. Semakin lama ia membaca, semakin terasa udara dingin yang menyelubungi rumah mulai menghangat. Di luar, suara ketukan dan kain terseret pelan-pelan menghilang. Tapi Maya tahu, ini belum akhir. Karena di langit, awan membentuk simbol yang menyerupai mata yang mengawasi dari balik tirai gaib. Dan dari kamar belakang, suara perempuan tua berbisik, satu tirai belum dibuka. Hujan deras kembali mengguyur kota lama malam itu, menenggelamkan suara-suara alam dalam satu irama gemuruh yang menghantui. Maya berdiri di depan rumah kos, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Sudah terlalu banyak pertanda, terlalu banyak bisikan yang datang tanpa wajah. Dimas berdiri di sampingnya, menatap ketujuh rumah yang tampak semakin usang. Ada hawa kematian yang menebal di udara. Ini belum selesai, gumam Maya. Pocong terakhir belum muncul. Mereka masuk kembali ke rumah kos, yang kini terasa seperti perut monster. Dindingnya basah, lantainya berderit. Di dalam, Sari dan Tiara sedang membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih, berusaha menenangkan hati. Tapi malam itu, udara di dalam rumah ikut membusuk. Aroma kafan basah menyusup dari celah-celah dinding. Tiba-tiba, suara langkah menyeret terdengar dari arah atap. Bukan tikus, bukan manusia, sesuatu yang berat. Maya langsung menatap langit-langit. Plafon kayu itu perlahan membentuk retakan, seolah ingin memperlihatkan isi rahasia di atasnya. Dengan senter di tangan, mereka naik ke loteng melalui tangga tua di ujung koridor. Tangga itu mengeluarkan suara rintih. Saat Maya membuka pintu loteng, aroma anyir langsung menyergap. Di dalam, terdapat peti kayu tua yang belum pernah mereka lihat. Peti itu dililit dengan kain kafan, berlumur tanah dan darah kering. Di atasnya, terukir kalimat Arab dengan gaya tulisan yang menyeramkan. Ini tempat penyegelan, kata Tiara lirih, tempat pocong terakhir dikurung. Sebelum Maya sempat menyentuhnya, peti itu terbuka sendiri. Kain kafan di dalamnya bergerak. Pocong terakhir itu bangkit perlahan, tubuhnya jauh lebih besar, wajahnya penuh belatung, dan matanya menyala merah darah. Ia mengangkat kepalanya, menggeram seperti binatang, dan melompat ke dinding, merayap seperti laba-laba. Semua berteriak. Dimas membaca ayat kursi keras-keras, namun makhluk itu tertawa, menirukan bacaan itu dengan suara yang terdistorsi. Maya jatuh tersungkur, namun matanya menangkap sesuatu, simbol aneh di bawah peti. Sebuah lingkaran pemanggilan. Ini bukan sekadar pocong, ini pemanggil iblis, teriak Maya. Saat pocong terakhir itu berdiri di tengah lingkaran, rumah kos bergetar. Dinding-dindingnya merekah, dan dari bawah lantai, muncullah cahaya merah membara. Lantai ruang tengah retak, membuka lubang besar seperti mulut neraka. Asap dan suara tangisan muncul dari dalamnya. Pocong-pocong lain, yang sebelumnya terlihat pasif, kini muncul dari setiap sudut rumah, merayap mendekati lubang itu. Mereka berkumpul, mengelilingi lubang seperti sedang menyambut sesuatu. Dari dasar lubang, muncul bayangan besar dengan tanduk dan sayap terbakar, sosok iblis pemujaan yang selama ini mereka sembunyikan. Maya menggenggam tasbih milik ibunya. Ia tahu ini adalah akhir, atau awal dari kegelapan yang lebih besar. Kita harus menyegel lubangnya, teriak Dimas, sambil menggambar lingkaran pelindung dari garam dan tanah. Sari dan Tiara membaca doa sekuat mungkin, walau darah mulai menetes dari hidung mereka akibat tekanan gaib. Makhluk dari neraka itu mengangkat tangannya, membuat rumah itu mengguncang hebat. Salah satu tembok runtuh, memperlihatkan ruang rahasia di bawah tanah. Maya lari menuju ruang itu, ada kitab kuno yang dikelilingi 7 lilin hitam. Ia tahu itu kuncinya. Dengan sekuat tenaga, Maya membaca kalimat yang tertulis di dalam kitab. Kata-kata itu menggema seperti ledakan.
Pocong-pocong berteriak, makhluk iblis itu mengaum, dan semuanya mulai ditarik kembali ke lubang. Satu persatu tubuh kafan itu hancur menjadi debu. Pocong terakhir menggapai Maya sebelum tubuhnya meledak jadi abu dan darah. Lubang neraka menutup dengan dentuman dahsyat, menghempaskan semua ke dinding. Rumah itu runtuh. Saat matahari pagi akhirnya muncul, hanya tersisa puing dan keheningan. Maya membuka matanya, penuh luka, penuh trauma, tapi masih hidup. Setelah ritual terakhir yang menghancurkan pocong dan mengusir iblis kembali ke lubangnya, Maya dan teman-temannya mengira semuanya telah selesai. Tapi malam itu, rumah kos tidak hancur. Ia tetap berdiri seperti sebelumnya, seolah menolak untuk musnah. Dimas, yang mempelajari catatan-catatan kuno di kamar Rahmat, menyadari bahwa rumah itu adalah bagian dari segel kuno. Jika rumahnya dihancurkan tanpa menyempurnakan segel, kekuatan iblis bisa menyebar lebih luas. Mereka harus menutup tangga roh, jalan penghubung antara dunia arwah dan dunia nyata, yang masih aktif di bawah rumah kos. Malam pun tiba, angin kembali membawa bau daging busuk. Rumah kos kini memancarkan hawa dingin menusuk, lebih dari biasanya. Sari, yang mencoba mengemas barang, menemukan koper miliknya penuh dengan rambut manusia basah dan hitam. Tiara, saat mandi, melihat bayangannya sendiri tersenyum berbeda di cermin, wajahnya hancur dan membusuk. Maya berlari ke kamar Dimas dan mengajak semuanya berkumpul. "Kita belum selesai," katanya dengan mata merah karena kurang tidur. "Tangga roh itu nyata," bisik Dimas. "Dan satu-satunya cara menutupnya adalah menuruni tangga dan memecahkan kaca mata iblis." Mereka kembali ke lorong bawah tanah yang tersembunyi di balik lemari tua. Kali ini, suasana lebih tebal dan pekat. Nafas mereka membentuk embun, padahal mereka berada di bawah tanah. Tangga menurun yang semula hanya 5 anak tangga, kini membentang jauh ke bawah, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap langkah menimbulkan gema yang seperti disambut suara tawa halus dari bawah. Di dinding tangga, ukiran simbol-simbol kuno menyala merah, seperti memperingati mereka untuk mundur. Dimas membawa kitab kuno yang mereka temukan. "Kita harus tetap dalam lingkaran ayat ini," ujarnya, menggambar segel kecil di tangan masing-masing. Saat mereka menuruni anak tangga ke-17, Tiara tiba-tiba berteriak. Tangan putih dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Dimas menariknya ke atas, dan tangan itu menghilang ke celah anak tangga, meninggalkan darah yang mengalir ke bawah. Sampai di bawah, mereka menemukan ruangan melingkar penuh cermin retak dan satu cermin besar di tengah, dikelilingi 7 tiang kafan berdarah. "Itu mata iblisnya," kata Maya lirih. "Kita harus memecahkannya." Namun, cermin itu tidak memperlihatkan bayangan mereka. Ia memperlihatkan mereka mati, satu persatu. Maya melihat dirinya tergantung di loteng, Sari melihat wajahnya dikafani, Tiara melihat dirinya tanpa kepala, dan Dimas terbakar dalam api hitam. "Ini tipuan," Dimas berteriak, memejamkan mata dan mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Cermin mulai bergetar, dari bayangannya muncul kabut pekat dan pocong-pocong yang baru, lebih cepat, lebih kuat. Mereka menyerang, tapi tidak menyentuh tubuh, mereka merasuki pikiran. Maya merasa seluruh pikirannya seperti dicabik. Suara-suara dari masa lalu, tangisan arwah, dan suara ibunya yang memanggilnya untuk ikut pulang mengelilinginya. Sari menggigit jarinya sendiri sampai berdarah agar tetap sadar. Tiara menangis dan memeluk tasbih milik almarhum neneknya. Dimas berteriak, "Pecahkan cerminnya." Sekarang, Maya menggenggam batu besar dan menghantamkan ke cermin dengan teriakan keras yang menggema seperti dentang lonceng kematian. Cermin retak, lalu pecah dengan ledakan cahaya merah. Jeritan ribuan arwah terdengar dari segala arah. Pocong-pocong mencair menjadi darah dan menyerap ke lantai tanah. Tangga mulai runtuh di belakang mereka. Mereka berlari naik, selangkah demi selangkah, sambil melawan gempa dan runtuhan kayu. Begitu mencapai pintu atas, Dimas membanting pintu ruang bawah tanah dan menggambar segel penutup terakhir. Keheningan, dan untuk pertama kalinya, rumah kos itu benar-benar sunyi. Tapi Maya tahu, ini belum akhir.
Setelah kejadian di ruang bawah tanah, Maya mulai merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun pintu perangkap telah disegel, hawa gelap masih menggantung di rumah kos itu. Tiara dan Sari terus bermimpi buruk, mimpi yang sama, seorang wanita bergaun putih berjalan menaiki tangga menuju lantai 3, lalu menghilang di balik pintu yang selalu terkunci. Lantai 3 selama ini memang seperti tidak ada. Pemilik rumah tidak pernah menyebutkannya, dan tangganya pun tampak seperti hilang dari pandangan, tersembunyi di balik rak tua. Suatu malam, saat angin kencang meniup jendela, rak tua itu roboh, memperlihatkan tangga kayu berdebu yang menanjak ke kegelapan. Maya tertegun. Ia memanggil Dimas, Tiara, dan Sari. Mereka berdiri di bawah tangga itu, menatap satu sama lain dengan ragu. "Kita harus tahu apa yang ada di atas," ucap Dimas pelan. Mereka menaiki tangga satu per satu. Setiap langkah terdengar seperti rintihan, seolah-olah rumah itu menolak kehadiran mereka. Di ujung tangga, sebuah pintu tua berdiri. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat, dan ada bekas cakaran panjang di permukaannya. Tiara menelan ludah. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Dari balik pintu, terdengar suara ketukan pelan. Tok, 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 diikuti suara perempuan menangis teredam. Maya memberanikan diri membuka pintu itu. Ruangan di baliknya gelap total. Aroma amis darah menyeruak keluar. Dengan senter di tangan, mereka melangkah masuk. Lantai ruangan dilapisi kain putih, seperti kafan, dan di tengahnya berdiri sebuah ranjang tua dengan kelambu robek. Di atas ranjang itu, terlihat sesosok wanita duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang menjuntai, mengenakan baju tidur putih kumal. Sari menjerit kecil. "Siapa itu?" Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur seperti meleleh, matanya bolong, dan darah mengalir dari mulutnya. Tiba-tiba, lampu senter padam. Mereka panik, mencoba keluar, namun pintu tertutup sendiri dan terkunci dari luar. Ruangan itu berubah, temboknya berdarah, dan suara rintihan muncul dari semua sudut. Dia salah satu korban ritual, gumam Dimas yang gemetar. "Mereka mengurungnya di sini, hidup-hidup." Maya melihat bayangan lain di sudut ruangan, anak-anak kecil berdiri diam, wajah mereka kosong, bola mata mereka hitam legam. Tangisan wanita itu berubah menjadi tawa melengking. Semua kain kafan di lantai mulai melayang, membentuk sosok-sosok seperti pocong. Sari mulai membaca doa keras-keras. Tiara bergabung, air mata mengalir dari pipinya. Maya menyalakan kembali senternya, lalu mengangkat kalung tasbih pemberian ibunya. "Kalian bukan milik dunia ini," bisik Maya. "Kalian harus pergi." Salah satu anak kecil berjalan ke arah Maya dan menunjuk ke sudut ruangan. Di sana ada lukisan tua, lukisan wanita yang sama dengan wajah hancur. Di bawah lukisan itu tertulis, "Ratna, korban pertama." Dimas segera membakar lukisan itu dengan korek api. Api menyambar dengan cepat, menyebar ke kain kafan dan kelambu. Teriakan-teriakan dari sosok-sosok itu menggema di seluruh ruangan. Suara pintu berderak terbuka kembali. Mereka berlari menuruni tangga, dikejar oleh suara tawa, tangisan, dan bisikan yang tidak bisa dipahami. Begitu mereka sampai di lantai 2, tangga di belakang mereka runtuh. Pintu ke lantai 3 tertutup rapat, seolah tidak pernah ada. Tubuh mereka penuh luka gores, tapi jiwa mereka jauh lebih terkoyak. Maya duduk terdiam di kamar, memandang langit-langit. Ia merasa bahwa arwah Ratna belum benar-benar tenang. "Aku harus tahu lebih banyak tentang pemilik rumah ini, tentang siapa yang mengorbankan mereka," katanya perlahan. Dimas mengangguk. "Kita belum selesai, Maya. Ini baru awal." Di luar rumah, seorang wanita berjilbab hitam berdiri di tengah jalan, memandangi rumah kos itu. Wajahnya mirip dengan lukisan Ratna. Angin dingin kembali bertiup, dan suara pintu lantai 3 terdengar dari dalam rumah, padahal sudah tidak ada lagi tangga ke sana. Setelah kejadian di lantai 3, Maya mulai sering melihat bayangan perempuan bermata kosong di cermin kamarnya. Meski telah menyingkirkan semua benda mencurigakan dari rumah kos itu, teror tak kunjung berhenti. "Sari,"
yang selama ini tampak tegar, mulai mengigau di malam hari dan menyebut-nyebut nama Ratna berulang kali. Dia belum pergi, dia ada di balik cermin, bisik Sari dengan mata terpejam, tubuhnya gemetar. Maya dan Tiara saling berpandangan. Mereka tahu, apapun yang terjadi, rumah kos ini belum selesai bercerita. Malam itu, Maya memandangi cermin besar yang tergantung di lorong dekat dapur. Permukaannya tampak berembun, padahal tidak ada kelembaban. Saat ia mendekat, embun di cermin membentuk tulisan, "Masuklah." Dimas mencoba bersikap rasional, itu halusinasi. Bisa jadi kamu terlalu stres. Tapi ketika mereka semua berdiri di depan cermin itu, embun kembali muncul, dan kali ini menampilkan siluet mereka berlima, namun ada satu siluet tambahan, berdiri paling belakang. Sontak mereka semua mundur. "Siapa itu?" teriak Tiara, menunjuk ke arah cermin. Maya mendekat perlahan, mencoba menyentuh permukaannya. Tapi jari-jarinya menembus ke balik cermin seolah tidak ada kaca sama sekali. Dimas mencoba menarik Maya, tapi seketika seluruh lorong menjadi gelap, hanya menyisakan cahaya samar dari dalam cermin. Satu persatu mereka terhisap ke dalam dimensi cermin, dan saat sadar, mereka sudah berada di lorong lain yang sama persis, tapi dengan dinding hitam legam dan cahaya merah menyala dari bawah lantai. "Ini bukan dunia kita," gumam Maya sambil memegang tasbih yang tergantung di lehernya. Lorong itu panjang, dan di dindingnya terukir nama-nama, Ratna, Lina, Rini, semua nama penghuni kos yang menghilang sebelumnya. Tiara mulai menangis. Ini tempat mereka disimpan, tempat mereka dikurung. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari belakang mereka, tawa kecil, seperti anak-anak. Dari ujung lorong, muncul sosok anak kecil mengenakan kain kafan, merangkak cepat sambil menatap mereka dengan mata putih kosong. Sari berteriak histeris dan memeluk Tiara erat. Dimas menarik mereka semua untuk lari ke arah berlawanan. Namun lorong itu seperti tak berujung, setiap mereka berbelok, mereka kembali ke tempat yang sama. Maya, dengan keberanian yang tersisa, membaca doa keras-keras. Suara tawa itu berubah menjadi jeritan, dan anak kecil tadi meleleh seperti lilin. Mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan cermin di dinding tengah. Di balik cermin itu, mereka melihat dunia nyata, diri mereka sedang berdiri panik di depan cermin luar. "Itu kita, dari dunia nyata," seru Dimas. Tapi bayangan Maya di dunia nyata tiba-tiba menoleh ke mereka dan tersenyum dengan senyum dingin. "Itu bukan aku," kata Maya pelan. Sosok bayangan Maya di luar cermin melambaikan tangan, dan perlahan mulai menutup tirai di depan cermin. "Kalau tirai itu tertutup, kita takkan bisa kembali," teriak Tiara. Mereka berlari ke arah cermin, mencoba menembusnya. Tapi setiap kali menyentuhnya, permukaannya menjadi keras seperti batu. Maya mengangkat tasbihnya, lalu menekan permukaan cermin dengan kuat sambil membaca ayat-ayat suci. Permukaan cermin mulai retak. Sosok-sosok di balik lorong, wanita bergaun putih, pocong kecil, dan bayangan kelam mendekat cepat. Dengan satu hentakan terakhir, cermin pecah dan menyedot mereka kembali ke dunia nyata. Mereka terjatuh di lantai lorong kos. Nafas terengah, tubuh penuh luka lecet. Maya menatap cermin yang kini benar-benar pecah berkeping-keping. Tak ada pantulan, tak ada embun, hanya puing-puing kaca. "Sudah cukup," ujar Dimas pelan. "Kita harus pergi dari tempat ini." Tapi saat mereka berbalik, di ujung lorong, ada satu cermin kecil tergantung di dinding, dan dari dalamnya, sosok Maya yang lain masih berdiri, menatap mereka dengan tatapan kosong. Tirai kembali tertutup perlahan, dan suara anak kecil tertawa lirih mengisi lorong yang gelap. Langit malam tampak muram, hujan rintik turun tanpa suara, seolah ikut berduka atas sesuatu yang akan segera terjadi. Maya berdiri di depan rumah kos, tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tapi firasat buruk yang menyesakkan dada. Sejak insiden cermin di lorong, para penghuni kos menjadi semakin diam. Tiara bahkan tak keluar dari kamarnya selama 2 hari, dan Dimas mulai bicara sendiri, seperti kerasukan. Maya memutuskan menyelidiki sendiri.
Ia menemukan sebuah buku lusuh di kamar ibu kos yang sudah lama kosong. Judulnya samar, tapi halaman dalamnya penuh tulisan Latin kuno dan simbol darah yang sudah mengering. Di halaman terakhir buku itu tertulis satu kalimat, 7 nyawa ditukar 1 jiwa, pintu akhir terbuka di tanah yang belum selesai dikubur. Merinding, Maya segera mencari Sari. Mereka membandingkan catatan dan ingatan. Dari jumlah korban yang telah muncul, sudah ada 6 nama, termasuk penghuni lama yang hilang, dan penghuni kos sebelumnya yang meninggal misterius. Berarti tinggal 1 lagi, bisik Sari. Wajahnya pucat pasi. Malam itu, Maya bermimpi dirinya berdiri di halaman belakang kos, melihat 7 pocong membentuk lingkaran di atas tanah merah basah. Mereka tak bergerak, tapi suara bisikan menyuruh Maya masuk ke tengah lingkaran. Saat Maya melangkah ke tengah, tanah retak dan tangan-tangan hitam mencengkeram kakinya. Ia terbangun dengan jeritan yang menggema di seluruh rumah kos. Pagi harinya, Maya menemukan jejak lumpur merah menuntun ke halaman belakang. Padahal semalam hujan sudah reda, dan tanah seharusnya kering. Maya mengajak Tiara dan Sari untuk ikut menyelidiki. Mereka menemukan sebuah lubang kecil yang sebelumnya tertutup rumput liar. Di bawahnya, batu nisan tua tertulis nama yang tidak mereka kenal, Samiatun binti Hasan. Ini bukan kuburan biasa, kata Tiara dengan suara rendah. Ini tempat ritual. Dimas tiba-tiba muncul dari balik pohon, matanya kosong. Ibu kos dulu melakukan pemanggilan di sini untuk menukar kematian suaminya dengan kehidupan baru. Suasana menjadi mencekam. Dimas tertawa sendiri lalu menggali tanah dengan tangan kosong, terus-menerus hingga jarinya berdarah. Maya dan Sari menariknya pergi, tapi Dimas berteriak, "Jangan ganggu. Jika ritual tidak selesai, kita semua akan mati." Saat malam tiba, langit berubah merah gelap. Angin kencang berputar-putar di atas halaman belakang. Pocong pertama muncul dari balik pohon. Diikuti pocong kedua, lalu ketiga, hingga 7 sosok berdiri dalam formasi melingkar, persis seperti dalam mimpi Maya. Dimas keluar sendiri, berjalan perlahan menuju tengah lingkaran dengan mata tertutup. Ia membawa seutas kain kafan di tangannya. "Dimas, jangan!" teriak Tiara, tapi tubuhnya seolah terpaku tak bisa bergerak. Pocong-pocong itu tak menyerang, hanya berdiri diam. Tapi tanah di tengah mereka bergetar pelan. Maya merasa seolah waktu berhenti. Ia berusaha mengucapkan doa, tapi mulutnya keluh. Dimas memulai bacaan ritual. Suaranya berat, bukan seperti dirinya. Seperti suara pria tua yang berbicara dari dalam tubuhnya. Ketika kata terakhir diucapkan, tanah pecah. Dari dalamnya muncul kepala seorang wanita dengan wajah penuh luka dan mata putih membelalak. Maya menjerit, namun suara jeritannya ditelan angin. Wanita itu merangkak keluar, tubuhnya dililit kain kafan yang compang camping. "Kalian membangunkanku," katanya dengan suara parau. "Sekarang, aku ingin kembali hidup." Tiba-tiba Dimas berlutut dan tertunduk. Wanita kafan itu mencengkeram kepalanya dan mencium dahinya. Dalam sekejap, tubuh Dimas ambruk. Jiwanya seperti menguap dan tersedot ke dalam tubuh wanita kafan itu. Wanita itu berdiri tegak. Wajahnya berubah perlahan menjadi lebih segar, namun aura kematian tetap terasa kuat. Pocong-pocong yang lain mundur perlahan dan menghilang satu persatu, menyisakan kesunyian yang menyesakkan. Wanita itu memandang Maya dan berkata, "Aku kembali. Dan aku akan menuntut yang belum selesai." Maya tersungkur, gemetar hebat. Sari menariknya bangun, dan mereka berlari ke dalam rumah kos yang tampak kini berubah. Cat dinding mengelupas, kaca pecah, dan udara terasa pengap. Di dalam, semua cermin berubah gelap. Maya menangkap bayangan wanita itu di setiap pantulan, seolah ia telah menyatu dengan rumah. Tiara mengajak mereka berkumpul dan membaca doa bersama, namun setiap doa justru membuat rumah bergetar dan pintu-pintu terbanting. Dari lantai bawah, terdengar suara lolongan, tangisan, dan suara banyak langkah kaki menyeret. Maya tahu, rumah ini sudah menjadi bagian dari ritual itu. Mereka kini terperangkap dalam tempat yang tidak sepenuhnya milik dunia manusia. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya.
Petir sesekali membelah langit, menyinari rumah kos yang berdiri muram di ujung jalan buntu. Maya berdiri di jendela kamarnya, memandangi air hujan yang menghantam kaca seperti mencoba memecahnya. Sudah 3 hari Dimas menghilang. Sari dan Tiara mencoba bersikap biasa, tapi Maya tahu ada ketegangan di antara mereka. Semenjak kejadian penggalian kubur dan kemunculan makhluk yang mengaku sebagai Samyatun, semuanya berubah. Maya mengunci pintu kamarnya malam itu. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lapar. Pukul 0:01, listrik padam secara tiba-tiba. Gelap menyelimuti rumah kos seperti selimut kematian. Maya menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah pelan keluar kamar. Tangga ke lantai bawah tampak lebih panjang dari biasanya. Seperti tidak berujung. Setiap langkah menimbulkan gema aneh yang tidak sesuai dengan arah pijakan. Suara berbisik mulai terdengar, samar, lalu jelas. "Maya, jangan tinggalkan aku." Maya terdiam. Itu suara Dimas. Tapi mustahil, Dimas telah hilang, atau mungkin lebih tepatnya, ditelan oleh tanah itu. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Perlahan dan berirama, seperti ritual. Tok, 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 tok. Maya menghampiri, dan saat membuka pintu, hanya ada kabut. Tapi di dalam kabut itu, tampak siluet 7 sosok pocong berdiri berjejer. Mereka tidak bergerak, tapi tatapan kosong dari wajah-wajah busuk mereka seperti menembus dada Maya, menghantam ke dalam jiwanya. Maya menutup pintu cepat-cepat dan berlari ke kamar Tiara. Tapi kamar itu kosong. Begitu pula kamar Sari. Semua seperti hilang. Telepon rumah berdering. Tidak ada sambungan, tidak pernah ada kabel telepon aktif di rumah kos itu. Tapi suara itu nyata. Dengan tangan gemetar, Maya mengangkat gagangnya. "Kau akan menyaksikan akhir, Maya. Sudah waktunya kau tahu siapa yang kau lawan," kata suara berat di seberang. Lantai mulai retak, dan dari celahnya, darah mengalir. Merembes seperti sungai kecil, mengikuti arah langkah Maya yang panik. Maya berlari ke ruang bawah tanah. Tidak tahu kenapa, tapi sesuatu menariknya ke sana. Seolah bagian dari dirinya ingin tahu lebih banyak, atau terlalu dalam sudah terlibat. Ruangan bawah tanah kini berubah. Tidak lagi gelap dan sempit. Kini ada altar batu di tengah ruangan, dengan lilin-lilin menyala sendiri di sekitarnya. Di atas altar itu, terbujur tubuh Sari. Matanya terbuka, tapi kosong. Tangannya diikat kain kafan yang menghitam. Tiara berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat, mulutnya seperti bergerak-gerak membaca mantra. Maya memanggilnya, tapi Tiara tak menyahut. "Tiara, ini aku, Maya," teriaknya. Tapi suara Maya seperti terserap dinding. Dinding-dinding kini bergerak pelan, seakan bernafas. Dari balik altar, muncul sosok Samyatun. Kini wajahnya lebih jelas, separuh cantik seperti manusia biasa, separuh lagi membusuk dan menganga seperti tengkorak. "Kau masih belum mengerti, Maya. Ini semua untuk keseimbangan. Satu harus menggantikan satu," katanya sambil tersenyum miring. Maya memundurkan langkah, tapi lantai berubah menjadi lumpur darah. Dia terjatuh, tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari lantai. Dalam sekejap, Maya berada di ruang berbeda, ruang cermin. Tapi di setiap cermin, ia melihat dirinya mati. Terikat, dikafani, ditanam, dibakar. Tangisan terdengar dari segala arah. Tiba-tiba Maya menyadari bahwa semua cermin itu adalah masa depan yang menunggu, jika ia gagal malam ini. Suara anak kecil terdengar memanggil namanya. Maya melihat ke arah sumber suara, dan mendapati seorang bocah kecil dalam balutan kafan, dengan mata penuh air mata. "Ibu, tolong aku, mereka menanamku hidup-hidup," ucap bocah itu. Maya terpaku. Apakah itu anak Samyatun, atau bagian dari permainan iblis ini? Maya meraih bocah itu, dan seketika seluruh ruangan berguncang hebat. Dinding runtuh, dan altar kembali muncul di depannya. Tapi kali ini, Sari duduk di atasnya, hidup dan menangis. Tiara kini berdiri di samping Maya, memeluknya erat. "Kita harus akhiri ini," katanya. "Maya,
Sari dan Tiara menyatukan tangan, membacakan ayat-ayat yang diajarkan oleh seorang ustaz tua yang sempat mereka temui beberapa minggu lalu. Api membakar altar, dan dari dalam kobaran itu terdengar jeritan Samyatun, bersama raungan 7 pocong yang terbakar satu persatu, meledak dalam cahaya merah. Rumah bergetar, dan semuanya menjadi putih. Hening, Maya terbangun di depan rumah kos, pagi hari. Tak ada yang aneh, rumah tampak seperti biasa. Tapi di dalam genggamannya, ada seutas tali kafan yang basah darah. Sari dan Tiara berjalan mendekat dari ujung jalan. Mereka juga tampak linglung, tapi hidup. Mata mereka saling bertemu dan saling mengangguk. Rumah kos itu kini kosong. Tapi di malam hari, orang masih mendengar suara ketukan. Dan kadang, siluet 7 pocong berdiri di halaman, menunggu seseorang keluar. Maya menatap langit malam dan bergumam, pertarungan belum selesai. Ini baru permulaan.